warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suyono, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pembelajaran uji kinerja di MAN 1 Bojonegoro dengan nomor daftar ujian 2022724876. Saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS 4? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga bisa hadir di kelas atau pelajaran geografi ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya absen dulu kelas 11 IPS 4. 11 IPS 4. Ini yang nggak hadir siapa? Banyak. Alivia ada? Ada. Ada ya. Yang nggak hadir siapa? Ada disebutkan? Amanat berikan anak oh ya, itu yang nggak masuk ya. Ya, baik. Semoga yang belum masuk ataupun mungkin ada halangan bisa hadir di pelajaran geografi berikutnya. Amin. Baik, kita melakukan pembelajaran geografi kali ini. Ya, kita masuk materi yang akan kita pelajari. Nah, kalau masih ingat nggak pelajaran atau materi sebelumnya, sebelum yang akan kita bahas, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat? Tentang apa? Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Kalau sebelumnya itu berdasarkan apa? Prinsip 3R. Sebelumnya Berkelanjutan. Berdasarkan prinsip berkelanjutan. Nah, kita masuk materi berikutnya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip 3R. Bisa dilihat ya. Nah, jadi mohon maaf itu layarnya begitu, jadi ada kerusakan. Iya Pak, tidak apa-apa. Pemanfaatan SDA dengan prinsip 3R. Belum tahu ya. Nah, jadi pada materi kita melanjutkan materi sebelumnya, masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini fokusnya adalah menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip 3M. Sebagaimana yang mungkin sudah saya sampaikan materi yang saya share di grup, apa itu 3R? Ada yang sudah tahu? Reuse, Recycle, dan reduce ya. Ada 3R itu. Nah, ini yang akan kita bahas.
Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton perharinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah TPA Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak. Terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Sampah, permasalahan sampah. Nah, mungkin dari tayang tadi ada yang ditanyakan atau ada apa yang Anda pikirkan tentang tayangan tadi? Ada yang mau berpendapat? Ya silakan Fani. Bagaimana cara mendaur ulang sampah sebanyak itu yang ada seperti di gambar? Ya, jadi bagaimana cara mendaur ulang? Nah, ini menjadi sebuah permasalahan ya yang harus kita pecahkan. Sampah kita sehari-hari sebanyak seperti itu. Ada lagi? Silakan Ayu berpendapat. Menurut pendapat saya, sampah sebanyak itu sebaiknya dapat didaur ulang kembali agar bisa bermanfaat dan sampah kan juga bisa, kalau menjadi barang bermanfaat itu bisa untung dari segi ekonomis juga. Oh, iya. Jadi sampahnya harus didaur ulang. Oke, ya berarti terima kasih jika sudah berpendapat sampah tersebut yang banyak sudah berupaya terpikirkan untuk mencari solusinya bagaimana. Nah, inilah yang akan kita selesaikan nanti. Jadi permasalahan sampah yang banyak seperti itu, kemudian itu ternyata memberikan dampak yang buruk bagi tanah, bagi kita. Nah, itu. Sekarang silahkan dari permasalahan sampah yang banyak tadi, terutama sampah yang dapat mencemari lingkungan. Nah, permasalahan-permasalahan apa saja yang berkaitan dengan sampah, kemudian nanti solusinya bagaimana mengatasi permasalahan sampah itu. Terutama ini adalah sampah-sampah anorganik. Sampah anorganik
anorganik itu sampah yang bagaimana? Susah. Ya, susah diuraikan. Nah, ini seperti apa misalnya? Plastik ya? Atau yang lainnya? Kan sekarang kalian data cari permasalahan sampah atau sampah apa saja yang tidak bisa diuraikan oleh alam ini atau tanah ya. Nah, itu apa saja kalian data terus tuliskan ke depan. Yang bisa diuraikan. Styrofoam. Silakan ya. Iya, styrofoam Bisa bros atau ini di sini juga. Nah, tapi ini Apa nih? styrofoam, kertas bekas, kaleng. Ya, silakan. Ada lagi? Jadi sampah yang tidak bisa terurai atau terurainya sangat lama. Silakan. Ya, silakan lagi. Jadi sampah-sampah anorganik ini harapannya kalian bisa memberikan solusinya. Mau di bagaimana solusinya ya permasalahan ini. Misalnya kalau kaleng bekas tentunya sesuai dengan materi kita yaitu pakai prinsip 3R. Apakah ini masuk yang reuse, atau recycle? Nah, bisa yang mana? Jadi prinsip 3R. Reuse atau recycle. Nah, kalau yang pertama reuse apa? Artinya apa reuse? Menggunakan kembali, memakai kembali. Kemudian reduce apa? Apa? Mengurangi penggunaannya. Kemudian recycle. Ulang. Oke. Dari sampah ini, misalnya kaleng bekas, kira-kira pakai prinsip apa? Recycle. Kaleng bekas. Reduce. Apa? Kalau reduce diganti dengan apa? Tupperware bisa juga. Atau digunakan kembali juga bisa. Bisa kan? Bisa juga. Reduce bisa juga. Reduce kan digunakan kembali mungkin dipakai. Ya. Ban bekas bisa juga. Reduce. Kemudian kalau kaca bisa juga Biasa makan. Reduce juga ya. Digunakan kembali. Botol plastik bisa recycle. Ulang bisa juga. Reduce juga bisa. Ya, recycle bisa. Reduce. Kantong plastik reduce ya. Bisa seperti itu. Nah, sekarang dari sampah-sampah ini yang terkelompok menjadi reuse, dan recycle. Nah, berarti kita harapannya kalian menyelesaikan satu permasalahan itu, sampah yang penggunaannya harus reuse. Nah, kemudian kalian cari solusinya bagaimana cara mengatasinya. Sehingga kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada reuse, dan recycle. Oke, berarti sekarang kita bentuk kelompok. Halo guys, kami dari kelompok 6
Simaklah video ini. Di sini kita akan mencari sampah untuk kita gunakan sebagai bahan praktik reduce atau menggantinya dengan barang yang bisa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Wow, sedotan. Kali ini kita menemukan 3 buah sampah, salah satunya adalah sampah plastik atau kantong kresek. Kita dapat mengganti kantong kresek ini menggunakan tote bag yang kita bisa gunakan berkali-kali. Dan yang kedua, kami menemukan botol plastik. Botol plastik ini bisa diganti menjadi tumbler, yaitu bahan yang bisa dibuat berulang kali. Yang ketiga, kita menemukan sedotan plastik dan diganti dengan sedotan stainless. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangilah sampah plastik dan gunakan bahan yang ramah lingkungan. Geografi, jauh bumiku, lestari alamku. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menerapkan prinsip reuse atau mengulang kembali dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memiliki botol yang saya akan gunakan kembali untuk media tanam atau tempat tulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Lestari. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan menerapkan prinsip 3R, yaitu recycle atau mendaur ulang sampah. Di sini saya menemukan botol plastik yang akan kami daur ulang menjadi celengan koin atau benda yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manusia Nugraha Putra, perwakilan dari kelompok 4 akan menerapkan prinsip recycle atau mendaur ulang. Ini stik es krimnya jangan dibuang. Ini stik es krimnya bisa digunakan atau diolah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis atau bisa dibuat kerajinan. Salah satunya menjadi tempat pensil. Oh iya, maaf ya. Iya, lain kali jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fadila, perwakilan dari kelompok 2 akan menerapkan tentang prinsip reduce, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan botol plastik dan menggantinya dengan botol yang dapat diisi ulang. Video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuliskan permasalahannya ya. Ini permasalahannya kalian tuliskan. Permasalahannya. Jadi sampah tadi. Kemudian buatkan juga solusinya. Solusinya bagaimana? Kalian tuliskan ke kertas ya. Jadi satu kelompok dibuat, kemudian dibikin yang bagus, ya istilahnya dibikin yang bagus ya, nanti kalau sudah selesai nanti dipresentasi. Untuk kelompok ini apa judulnya tadi? Reuse ya. Kalian tuliskan permasalahannya apa, kalian diskusikan sampah-sampah anorganik yang perlu direuse apa saja, kalian tuliskan sebanyak-banyaknya. Kemudian cari solusinya apa saja, kalian tuliskan, diskusikan bersama-sama. Reduce Pak. Ya, apa reduce tadi? Mengurangi. Nah, kalian diskusikan
sampah-sampah anorganik yang perlu dikurangi di reduce itu apa saja? Kalian tuliskan sebanyak-banyaknya, kalian data, kemudian nanti solusinya bagaimana kalian tuliskan. Oh iya Pak. Apa temanya kelompok ini? Recycle. Apa recycle? Mendaur ulang. Nah, silahkan kalian berdiskusi, mendata sampah-sampah anorganik yang perlu di recycle itu apa saja, Iya, Pak. kemudian solusinya bagaimana. Ya. Ini aku tak tulis. Recycle itu ada 4. Terus 1 itu banyaknya limbah sampah. Masalah recycle. Nah itu ada 4. Itu yang pertama itu menjadi tempat hidup kuman, menjadi sumber polusi, pencemaran tanah, air dan udara. Kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Permasalahan atau macam-macam permasalahan. 1. Menggunakan alat makan sekali pakai. 2. Banyaknya penggunaan kantong plastik yang sulit terurai. 3. Penggunaan tisu yang berlebihan menyebabkan banyak pohon ditebang untuk diambil khasiatnya. Solusi. Bagaimana permasalahannya? Permasalahan dari reduce dan bagaimana sih solusinya? Menurut saya menggunakan Apa saja sih permasalahan dari reduce dan bagaimana sih solusinya? Menurut saya permasalahan yang pertama adalah menggunakan alat makan sekali pakai, dan solusinya adalah menggunakan alat pakai sendiri dengan solusi membawa alat makan sendiri. Ya. Yang kedua adalah permasalahannya banyaknya penggunaan kantong plastik yang sulit terurai, dengan solusi yaitu membawa kantong belanja sendiri yang dapat dipakai berulang kali. Yang ketiga, permasalahannya yaitu penggunaan tisu yang secara berlebihan. Solusinya yaitu dengan mengurangi penggunaan tisu dan beralih menggunakan sapu tangan. Gimana nih? Ada yang udah punya contoh permasalahan reus sama cara memecahkan masalahnya? Memanfaatkan baju bekas menjadi kain pembersih. Oh iya. Sama itu kertas menjadi amplop. Juga menggunakan kain bekas sebagai pot tanaman. Oh iya, benar itu. Sudah selesai semuanya ya? Ya Pak. Nah sekarang silahkan perwakilan semuanya ya, satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip reduce. Pengertian reduce adalah mengurangi penggunaan barang. Permasalahannya yaitu menggunakan alat makan sekali pakai, banyaknya penggunaan kantong plastik yang sulit terurai, penggunaan tisu yang berlebihan menyebabkan banyak pohon ditebang untuk diambil seratnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membawa botol minum atau alat makan sendiri, membawa kantong belanja sendiri yang dapat dipakai berulang kali, dan mengurangi penggunaan tisu. Dan contohnya adalah mengurangi penggunaan kantong plastik dan mengganti dengan tas tote bag. Baik, di sini kami akan membuka pertanyaan. Silakan bagi kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok. Tas tersebut bisa digunakan kembali setelah digunakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Fani. Saya akan menjawab dari perwakilan kelompok kami. Baik, sebetulnya bisa dicuci atau dipakai kembali karena dari bahan tote bag tersebut sama seperti bahan baju yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Ya, makasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi. Hijau bumiku, lestari alamku. Kue kanjeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu prinsip recycle. Pengertian recycle, mendaur ulang sampah dengan tujuan dapat dipakai kembali. Permasalahan dari prinsip recycle adalah banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi tempat hidup umat. Cara penerapan recycle: pemilihan sampah, menyetor sampah plastik ke bank sampah, membuat kompos cair dan padat, membuat daur ulang sampah kertas. Di sini ini adalah salah satu kerajinan dari Contoh recycle. Ini adalah bunga-bunganya ini terbuat dari raffia yang di Terus ini kayak putih-putihnya itu dibakar. Ini dari raffia juga. Yo. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk menanyakannya tentang memberikan pertanyaan tentang prinsip recycle. Silakan. Saya bertanya tentang apa manfaat dari recycle? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zakaria. Manfaatnya salah satunya adalah menambah estetika ruangan. Selain itu, kita menjadi seseorang yang lebih kreatif dan mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi Hijau bumiku, lestari alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geografi Hijau bumiku, lestari alamku. Di sini kami akan mempresentasikan contoh pemanfaatan reuse. Memanfaatkan pakaian lama Anda menjadi kain pembersih, memanfaatkan bahan bekas menjadi pertahanan, memanfaatkan kertas lama menjadi amplop. Ini adalah contoh dari reuse, yaitu memanfaatkan kertas lama menjadi amplop. Mungkin ada yang Bagaimana? Cari lagi. Jangan merasa masuk gitu. Bagaimana cara pembuatannya? Pertama, potong kertas menjadi bungkus 4, kemudian lipat menjadi 2 seperti ini, dan ini. Kemudian lipat lagi menjadi 4, lipat lagi 1 kali, dan menjadi amplop yang bisa digunakan kembali. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah presentasi tiap-tiap kelompok untuk materi kita prinsip 3R, ada reuse, ada reduce, ada recycle. Nah, jadi dari sampah-sampah terutama sampah anorganik yang tidak bisa atau lama terurai di alam, nah, kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat atau bisa menerapkan sendiri berkaitan dengan sampah-sampah tersebut harus kita apakan. Nah, harapannya kita peduli ya terhadap sampah-sampah tersebut, bisa kita daur ulang, bisa kita di recycle atau di reduce atau di reuse. Nah, itu seperti itu. Nah, baik, selanjutnya pada kesempatan berikutnya adalah
evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Tadi jadi solusinya ya, terakhir solusinya perlunya pemanfaatan SDA dengan prinsip 3R, reduce, itu tadi contoh-contohnya yang sudah kalian berikan tadi, kemudian reduce dan recycle. Sekarang untuk evaluasinya yang sudah saya kirimkan di grup berkaitan dengan evaluasi untuk materi prinsip 3R ini di Google Classroom bisa dilihat, bisa dibuka dan dikerjakan sekarang segera gitu ya. Sudah semuanya sudah dikerjakan, ya, sudah tahu nilainya. Ya, baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan kita di masyarakat dan bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat serta alam kita. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Silahkan dipimpin doa. Jadi silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terakhir, geografi Hijau unggul lestari alamku. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro di sini, kenangan akan terpatri di dalam hati, menginspirasi akan kau temui. Bojonegoro berasa keramahan tiada tara. Lihatlah budaya besar dan legenda alam. Nikmatilah, rasakanlah pengalaman di negeri yang berkah. Nikmatilah, rasakanlah bagian pesona Indonesia. Pengalaman di negeri yang berkah. Nikmatilah, rasakanlah bagian pesona Indonesia. Binara Bojonegoro, Binara Bojonegoro. Monggo lo Binara Bojonegoro.